terletak pada ridhonya kedua orang tua. Juga kenapa harus ke ibu terlebih dahulu? Mohon maaf Teh Intan, ke ibundanya masing-masing. Iya, ibu dulu. Ibu yang selalu disebutkan 3 kali dalam agama Islam, dikuatkan pula dalam keterangan bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di telapak kaki ibu. Pada kesempatan hari ini kedua mempelai akan membuktikan kesolehaannya, ketaatannya kepada kedua orang tua hingga tentunya mencapai kedewasaan dan telah mencapai kesuksesan. Tidak lepas dari doa kedua orang tua, khususnya ibu. Silahkan salami tangan kanan ibunda, jatuhkan raut wajah ke tangan kanan ibunda. Sementara tangan kiri ibunda kami persilakan untuk berada di pundak kanan putra putri masing-masing. Dan silahkan rasakan kehangatan. Silahkan ibu Kaminah, jagoannya dielus-elus pundaknya. Inilah yang selalu memohon ampunan dari orang tua. Putra putri ibu yang mulia hari ini lepas dari hak asuh ibu. Abdi sungkem kapangkonan dada doa kaikhlasan. Ibu teu saat-saat golontorna kanyaah ibu. Tepegat-pegat pantengan kaheman apa? Abdi sumujud ayeuna di payunan ibu sareng apa saja nyuhunkeun pangdoa pangrestu ti ibu sareng apa? Mugi rangkep karep abdi ayeuna ginulur bagja salalamina. Ya Allah, pika asih aranjeuna sapertos aranjeuna mika asih diri abdi nu taya kendatna. Inilah Neng Intan juga Mas Budi. Kalian wajib bangga dan wajib bersyukur atas kelengkapan kedua orang tua. Masih banyak kesempatan tentunya dalam berbagi kebahagiaan walaupun sudah punya tanggung jawab sendiri yaitu dalam berumah tangga. Kedua orang tua yang tidak akan terputus kasih sayangnya sampai kapanpun. Dan kita sebagai anak yang barangkali sudah banyak mengecewakan selama dalam asuhannya, tetapi insya Allah orang tua yang akan selalu memaafkan dari apa kehilapan kita. Dan kita sebagai anak tidak akan dapat mungkin membalas segala jasa dari kedua orang tua. Kita serahkan saja kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tentunya memberikan ganjaran terbaik untuk orang tua kita. Barangkali peluk cium dari ibunda tercinta, silakan ibu dipeluk, dicium putra putrinya. Tentunya mulai hari ini memberikan kepercayaan kepada putra putrinya untuk menggayuh bahtera rumah tangga. Setelah ibunda maka silahkan pindah kepada ayahanda tercinta. Silahkan Neng Intan ke Pangarsa Bapak Nugraha juga sama halnya. Pinta doa restunya untuk ke Bapak Taryono dan silahkan sama halnya bahwa tadi disebutkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di telapak kaki ibu. Tentunya tetapi lihatlah telapak kaki ayah yang selalu siap atau selalu memberikan kenyamanan untuk kalian dan selalu bekerja keras dan selalu lupa waktu demi asa, ingin selalu membahagiakan dari kalian sebagai putra putrinya. Apa sim abdi nyangakeun sembah tawis panghormat pangbaktos ka apa nu sareh soleh nu asih ti awit lahir rumawat siang sareng wengi. Mugi apa sing hak sami kersang apunten kasadaya kalepatan di sim abdi ti lahir dugi kabatin. Peluk cium dari ayah untuk kedua mempelai. Silakan Bapak Taryono tentunya untuk memulik Ces Budi. Berikan kesuksesan untuk keduanya dalam menggapai kehidupan dalam berumah tangga. Dan insya Allah doa restu dari kedua orang tua tercinta yang akan membuka kebahagiaan rumah tangga juga keselamatan di akhirat nanti. Setelah ayah maka ada ibunda. Mulai hari ini kalian telah mempunyai 2 orang ibu bahkan 3, 2 orang ayah bahkan 3. Silakan untuk bersilang untuk Neng Intan ke Ibu Kamina. Tentunya untuk Cep Budi ke Ibu
Muriati Ningsih, silakan sama halnya pinta doa restunya. Kasep gelis. Danget ieu pisan hideung menang pangjurung laku ti ibu, giat berkah ti bapa. Malar nyang hareupan tugas nu anyar nu pinuh ku kaberkahan. Bral, geura lempang dina lempang ulah amprok jeung kakagok bain panggih jeung jurang anu matak lalewang. Doa ibu sareng apa anu bakal marangan. Sekaligus tentunya mengalihkan tanggung jawab dari putri tercintanya, dari Ibu Muriati kepada Mas Sopian yang telah menjadi imam untuk putri tercintanya. Sekaligus pengakuan hangat dari keluarga besar Cilacap, tentunya dari Ibu Kaminah atas hadirnya Neng Intan di keluarga besar Cilacap, dan kita sama-sama doakan semoga tentunya dapat menambah kebahagiaan dari kedua keluarga besar. Selanjutnya pindah ke ayahanda tercinta, silakan ayahanda mertua tercinta. Sama halnya bahwa hakikatnya mertua tetap, maksudnya syariatnya mertua, tetapi hakikatnya adalah orang tua kalian yang patut kalian hormati dan patut kalian sayangi. Barangkali ada Bapak Saiman beserta Ibu, kami persilahkan untuk hadir. Bapak Saiman beserta Ibu yang merupakan ayah kandung dari Mas Sopyan Budiono. Dan sama halnya pinta doa restunya kepada Bapak mertua tercinta yang tentunya nanti akan selalu memberikan kebijakan atau selalu menjaga keharmonisan rumah tangga. Dan barangkali suatu saat nanti kedua mempelai menemukan hal yang belum mereka ketahui dalam rumah tangga, maka tentunya kedua orang tua yang masih wajib mengawal atau memberikan nasihat terbaik untuk keduanya. Ya, barangkali ada bapak kandung atau ayah kandung dari Mas Budi, tentunya kita berikan kesempatan. Ya, kami persilahkan untuk Bapak pindah ke sini. Ibu ke sebelah sini. Sementara Mas Budi sebelah sini dulu, ya. Barangkali Ibu dan bisa sebelah sini Ibu. Ibu sebelah sini dulu, menempati tempat duduk kedua mempelai bersama Bapak Nugraha. Kami undang untuk Bapak Saiman juga Ibu untuk hadir di singgasana pelaminan. Ya, barangkali untuk keluarga kami persilahkan untuk mempersilahkan dari ayah kandung, tentunya dari Mas Budi yang alhamdulillah bisa hadir. Bapak sakit sekarang di mana? Di belakang. Oh, di belakang. Enggak apa-apa, dilanjutin aja. Nggak bisa. Oh, enggak. Iya, baik, tentunya nanti secara intern saja Mas Budi ya, mohon maaf. Ya, silakan Bapak untuk kembali ke tempat semula dan Teh Intan untuk menempati kursi kehormatan dari kedua mempelai. Selanjutnya setelah sungkeman, kita selalu diingatkan bahwa kita harus selalu berbakti, harus selalu hormat kepada kedua orang tua, dan kuncinya sudah jelas ya, di Quran diterangkan bahwa ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Juga kita yang harus waspadai adalah sebaliknya, wasuktullah bisuktil walidain, murkanya Allah juga terletak pada murkanya kedua orang tua. Baik, semoga kita doakan kedua mempelai senantiasa selalu berbahagia dalam rumah tangganya atas restu dari kedua orang tua. Selanjutnya ada huap lingkung. Ada 7 nasi ketan kuning yang mewakili dari kasih sayang orang tua. Tetapi di sini 7 ini kita simbolkan kesifat mani kita sebagai modal rumah tangga. Di antara Neng Intan juga Mas Budi, yaitu iman, Islam, ihsan, ikhlas, soleh, sidikiah juga mukarobah. Ya, silakan Ibu ke putra putrinya masing-masing. Ya,
Tentunya Mas Budi ini keliling Indonesia terus ya, selalu jauh dari orang tua. Cukup didewasakan dengan alam. Tentunya Ibu Kaminah jarang bertemu ya Bu. Mudah-mudahan masih ingat menyuapi putranya. Iya, berapa puluh tahun yang lalu. Kalau Neng Putri Intan mah hampir tiap hari disuapin mamah ya di depan. Sok hitungan ketiga baru belewek kalau kata orang kuning mahnya. Kuningan. Sok hiji dua tahan dipoto. Nah, 1 2 ti. Nah, disuapin Bu, tah gitu. Sok selewegkeun. Karena orang Madiun, ibu mah jadi nggak ngerti bahasa Sunda. Cium tangan kepada mama. Cium tangan secara berbarengan diabadikan, ya. Ini mengingatkan kepada kedua mempelai bahwa entah berapa ribu suapan dari lahir hingga sekarang ya. Ini bahwa kita di sini banyak berhutang jasa, berhutang budi kepada kedua orang tua. Dan silakan untuk kedua ibunda tercinta kembali ke tempat semula, mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang telah diberikan orang tua kepada kita, orang tua tidak akan menghitung ataupun mengharap imbalan. Tetapi yang ingin dilihat orang tua adalah kebahagiaan, kesuksesan, juga tentunya putra-putri yang soleh dan soleha. Iya. Kayaknya kalau Bapak Nugraha mah agak luas tangannya, karena sering main piring, main sendok. Dalam menyuapi juga cukup lumayan mahir ya. Nah, Bapak Taryono juga sesibuk apapun ya Pak, kita selalu menyempatkan untuk memomong ataupun memberikan kasih sayang kepada putra putrinya. Hitungan ketiga sama halnya, silakan disuapkan kepada putra putrinya sok Pak. 1 2 3. Kayaknya lapar Mas Budi mah ya tuh, alhamdulillah. Jangan malu-malu Abudi langsungnya blowok gitu salah. Habisin habisin biarin. Oh enggak udah. Oh. Ya baik, cium tangan udah kepada ayah? Oh belum. Cium tangan berbarengan barangkali akan menjadi dokumentasi. Iya, cium tangan Abudi bukan cium jidat. Ya masih ada 3 lagi. Ini bahwa menyimbolkan ya Bu. Tentunya kedua orang tua mulia hari ini tidak lagi mengasuh ya Bu ya, tetapi untuk memberikan keleluasan untuk mereka berterbang, terbang jauh dalam rumah tangga. Dan kalau di Sunda Bu namanya huap lingkung, lingkung itu melingkar ke belakang ya. Jadi Neng Intan harus lebih dekat lagi ke emasnya. Tah gitu. Iya. Mohon maaf Mas Budi memegangnya dengan tangan kiri, ini bukan mencontohkan tidak baik ya. Ini tangan kiri yang lebih dekat ke mulut Neng Intan ya. Neng Intan menghadap ke kiri. Nah, harus pas, awas kena hidung ya. Awas jangan menjauh Neng Intan, yang mendekat gitu. Nah, tambah menjauh jadi. Sok, hitungan ketiga baru disuapin bareng-bareng harus sama ya. 1 2 3. Ayo bareng. 1 2 3. Iya nahan semua ini mah ya. Aduh, malah Neng Intan makin ngejauhin ya. Biarin. Ini membiasakan, takutnya mati lampu ya Bu ya. Iya harus pas ya. Maksudnya makan jangan kena hidung. Iya alhamdulillah ya. Nah ini satu lagi berebut. Kita pengen tahu yang lebih kesit di antara keduanya siapa nih? Mas Budi apa Neng Intan ya. Kita ingin lihat ya. Sok 1 2 3. Wah, luar biasa. Jangan ngambil sebentar Mas Budi. 1 2 3. Wah, ternyata Neng Intan yang lebih cekatan ya, yang lebih dulu. Neng Intan ini Mang Ujang mengingatkan ya bahwa kebiasaan sendiri harus dibuang ya. Karena Neng Intan sudah punya pasangan Mas Budi ya. Jadi harus mendapatkan rezeki sekecil apapun harus ingat kepada pasangannya. Jadi tadi Neng Intan mendapatkan lebih cepat itu berarti benar Bu. Mulai besok Neng Intan harus bangun lebih pagi lagi. Iya, karena sudah punya yang harus melayani suami ya kan. Masak dulu, ngepel dan sebagainya. Tapi ya ini harus ingat kepada pasangannya. Silakan Neng Intan bagiannya Mas Budi ngambil. Mas Budi ngambil bagiannya, dibagi 2. Tah ngambil bagiannya. Iya. Saling menyuapi. Tar dulu, tah gitu. Asik. Ya. 1 2 3. Ya. 2 3. Diulinkan. 1 2 3. Lele. Alhamdulillah ya. Diiringi dengan senyuman kedua orang tua, inilah yang ingin dilihat oleh orang tua ya Bu, kebahagiaan, kekompakan dalam rumah tangga ya. Ya selanjutnya saling memberikan minum, ini juga sama. Hari ini mah saling memberikan minum teh, diambil gambarnya. Tah gitu. Ini juga harus adil. Artinya kalian harus pandai meraba dari hati pasangannya.
jangan saling tentunya menyinggung ataupun melukai. Tentunya di antara kalian harus memahami dari tabiat atau watak masing-masing. Tentunya harus pandai menjaga ya dari perasaan itulah ya, demi menjaga dari kelanggengan rumah tangga. Dan selanjutnya ada bekakak ayam. Tapi kayaknya sama ya Bu, di Cilacap juga ayam selalu tampil dalam pernikahan, dalam kelahiran, dalam apalagi tuh syukuran lah pokoknya mah. Karena di ayam ini merupakan simbol dari manfaat. Karena dari seluruh tubuh ayam tidak ada yang terbuang. Menunya untuk dagingnya maksudnya untuk menu sehari-hari, apalagi tuh bulunya untuk alat kebersihan, bahkan sebagai pelopor korek kuping pakai bulu ayam teh Intan ya, bukan pakai bulu sapi enggak ya, apalagi bulu pamemet nah bulu rambut dan telurnya ayam banyak gizinya, sampai kotorannya ya Bu ayam tersebut dikumpulkan sehingga dibuat untuk pupuk ya Bapak ya. Dan ini disimbolkan oleh orang tua dulu. Kita berharap doa dari semuanya, kita doakan kedua mempelai dijadikan orang yang paling bermanfaat, khususnya untuk keluarga, bangsa, negara, juga agamanya, amin ya robbal alamin ya. Dan ini kalau di Kuningan mah ada nih mitos. Nah mitosnya begini Neng Intan, nanti Neng Intan sama Mas Budi seakan tarik-tarikan. Barang siapa yang mendapatkan bagiannya lebih besar, insya Allah akan membawa rezeki yang besar, amin ya. Dan barang siapa yang mendapatkan bagiannya lebih kecil, insya Allah dosanya kecil, amin juga ya. Ya, sok siap-siap tarik-tarikan. Ya, sok hiji, dua, tilu. Sekarang Mas Budinya dipoto. Ini akan teragendakan sampai nanti ya. Tuh, tepuk tangan keluarga besar Cilacap ya. Ini insya Allah Mas Budi banyak rezekinya. Apalagi sekarang lagi menggali di Kalimantan ya Bu ya. Pulau besar, insya Allah rezekinya juga besar. Amin ya rabbal alamin ya Bu ya. Aduh, Mas Budi tentunya jangan khawatir untuk Neng Intan, bahwa Neng Intan di mana-mana sebagai istri akan menjadi bendahara keluarga ya. Ini sebagai simbol bahwa Neng Intan harus pandai memanage keuangan yang dihasilkan suami atau berdua. Rezeki yang besar harus disimpan untuk masa depan, yang kecil pun harus selalu dinikmati bersama gitu Neng Intan ya. Nah sekarang ini selalu mensyukuri dan mencontohkan, selalu menikmati rezeki yang kecil. Nah Neng Intan siap ya, ini harus dipegang berdua sudah Mas Budi, digigit bersama, hidungnya harus kena. Nah kemarin kan belum nih, hari ini baru hidung kena ya. Iya, hidungnya harus kena, kalau fotonya belum dapat jangan dilepas. Ya, anak kecil merem Bu ya, 17 tahun ke atas. Sok. 1, 2, 3, hidungnya harus kena. Tahan. Telu, tahan. Belum. Video. Belum teh. Hidungnya awas jangan lepas. Udah, tahan lo. Ini yang gak enak diem Neng Bunga nih. Baru hidung. Ya alhamdulillah ya, semoga kekompakan ya, kebersamaan di antara keduanya selalu menyertai dari keduanya ya. Ini mau semuanya ya. Ya karena Mas Budi ini seniman ya Bu ya, ahli seni juga. Ini menurunkan dari ibu. Iya nggak apa-apa ya Mas Budi ya, biar paham ya. Nah ini ada kalau di Jawa juga sama, ada injek telur ya. Ayam melem harupat kalau di Sunda mah. Jadi Neng Intan juga Mas Budi mohon berdiri. Harupat ini kalau di Sunda itu seperti lidi sapu ya Bu, tetapi di sela-sela injuk pohon aren. Itu namanya harupat. Ini terkenal dengan keras tetapi getas. Ini melambangkan sifat jelek manusia yang jangan turuti ya, kalau kata menurut pepatah Sunda mah. Ya, panugraha ya. Ada pepatah Sunda yaitu ulah getas harupaten cenah ya. Jadi jangan seperti harupat, getas, keras, mudah terbakar ya. Ini juga sama ya. Jadi kita sebagai manusia jangan suka mengambil keputusan terburu-buru. Kalau sudah berumah tangga itu kita harus selalu bijak ya. Jadi sekecil apapun masalah harus dituntaskan ya, begitu. Nah ini harupat namanya Abudi ya. Nah Neng Bunga megang api. Api ini sebagai simbol apa namanya, hawa nafsu ya. Apalagi dua-duanya ini simbolnya api juga. Iya ya Bu ya, simbolnya api juga ya, cuman enak. Jadi
Neng bunga harus neng bunga juga neng bunga lagi ke kalinya baik salah ini. Neng Intan juga Mas Budi harus pandai mengendalikan hawa nafsu maksudnya ya. Kalau api juga sesuai dengan harapan kita insya Allah akan bermanfaat, tapi kalau api terlalu besar akan jadi huru hara. Jadi disarankan untuk apa namanya, harus pandai mengendalikan hawa nafsu. Silakan dibakar harupatnya, tapi jangan tibalik nah tibalik jangan tibalik nah gitu, sok ditunggingin, belajar nunggingin ya, tah gitu. Setelah terbakar ditiup berdua, tuh mudah terbakar ya istilahnya. Ini artinya bahwa kalian jangan mudah terbakar dengan isu yang tidak jelas atau yang membahayakan rumah tangga. Ditiup itunya samanya. Nah Mas Budi coba itu ditiup sampai kapanpun, sekeras apapun tidak akan padam Mas Budi. Ini harus Mas Budi harus harus ngambil antinya ya, karena dunia ini berpasangan. Nah biasanya api kalahnya dengan air. Di Neng Intan ada airnya, tar dulu tahan. Baca doa dulu jangan main masukin wae. Baca doa heula. Ya. Mas Budi di dalam kendi ada airnya, silakan Mas Budi untuk memasukkan dari harupat tersebut yang ada apinya, tetapi pelan-pelan kalau yang baru tuh harus pelan-pelan, jangan buru-buru ya. Tah, Neng Intan kalau udah berasa mentok, goyangin kendinya. Tah gitu. Abudi angkat lagi. Takutnya belum padam, masukin lagi tah, udah di. Ya, ingat ya Neng Intan, kalau sudah mentok goyangin ya. Itu kendinya biar cepat padam. Coba diangkat Nah, diangkat. Basah karena ada airnya di dalam kendi dan padam ya. Artinya bahwa ya, Neng Intan kalau mungkin suatu saat nanti kita ada yang emosinya sedang tidak stabil ya. Salah satunya harus menjadi peredam, jangan marah semua. Iya tentunya di antara keduanya harus menyeimbangkan. Nah selanjutnya silahkan diambil lidinya atau harupatnya. Artinya bahwa kalian punya masalah sekecil apapun harus dituntaskan. Abudi silahkan untuk dipegang yang ada bungkusnya untuk Neng Intan, Abudi yang basahnya. Nah, pegang berdua, dipegang berdua. Budi ngalah yang kira-kira membahayakan istri ya, seorang lelaki harus tampil ke depan. Pegangnya yang bagus, yang kuat pegangnya, lurus aja lurus, lurus pegang lurus karena harus mematahkan, dipatahkan berdua. Gitu ya. Iya, ini nggak ada pelajarannya di sekolah soalnya ya, nggak apa-apa. Dipatahkan berdua, kita pengen lihat bahwa harupat ini bener keras, getas ya, mudah patah. Dan ini jangan ditiru ya. Nah sok 1 2 3 buang ke belakang, jangan dilihat, awas karena mama. Iya tah gitu ya. Artinya bahwa Neng Intan juga Mas Budi ya, sifat yang kurang baik selama gadis juga selama perjaka jangan dibawa ke rumah tangga ya, dibuang hari ini, bawa sifat yang baik-baiknya saja ya. Iya selanjutnya apalagi, nah ini coba diacungin Mas Budi apa yang dipegang. Kalau di Cilacap apa namanya? Endog ya. Kalau di Bekasi Neng Intan telur. Kalau di Sumedang egg, beda lagi, beda namanya, barangnya sama itu juga ya. Iya. Kalau Kalimantan intalu nama telur teh ya. Iya intalu ya. Mas Budi punya telur berapa biji? 1 bener sekilo. Gedean mana mah itu telurnya? Sama telur mas sebagai itu. Bapak Ibu, telur ini ataupun log ini sebagai lambang bibit ya, lambang bibit, dan tentunya kita berasal dari hal yang sama, jadi dituntut jangan sombong ya. Dan tentunya kita berasal dari, dan ini biasanya ditamsilkan kepada seorang wanita. Nanti Mas Budi akan menginjak telur itu, artinya akan merusak ya, merusak. Dan ini ditamsilkan oleh orang tua dulu. Ridolah kalau suatu saat nanti mustikanya dipecahkan ya, tetapi jangan diabaikan, Mas Budi harus tanggung jawab ya, begitu ya. Dan beralih ke Neng Intan, yang dipegang itu apa namanya? Kalau di Bekasi mah cobek, kalau di Sunda mah coet ya. Pasti mamah mah punya banyak di warungnya. Itu cobek itu tempat mengulek. Tempat berbaurnya berbagai macam rasa ya. Pasti rasa apapun akan hadir di situ, dan itu juga sama ya. Ketika rumah tangga menemukan berbagai macam rasa, jangan kaget, kalian harus bisa menyikapinya. Dan setelah
apa namanya bisa menyikapinya insya Allah ya, tidak akan apa, sakinah mawadah warahmah akan terwujud. Nah selanjutnya Neng Intan silahkan untuk bersimpuh ke bawah lagi pamit. Ini prosesi injak telur ada di, kalau orang sudah menincak nog katanya ya. Iya boleh pindah ke bawah. Ya Bapak Saiman nanti ya setelah ini ya jangan kemana-mana. Nah, silakan Neng Intan untuk berhadapan, sementara Neng Intannya untuk duduk. Kalau bahasa Sunda masih daku Neng Intan, jadi dengkulnya nempel ke lantai. Nah sementara kaki kanan Mas Budi dibuka, kaki kanannya saja, dan diletakkan di atas berera. Ya di atas berera, dia pegang jempol kakinya, gitu. Iya. Neng Intan sebelumnya udah tahu nggak jempol kaki Mas Budi segede gitu? Udah tahu? Oh baru ini ya? Iya. Biasanya Neng Intan kalau jempol kanannya sebesar itu biasanya sama dengan jempol sebelah kirinya. Coba nanti buka sepatunya tuh lagi. Iya, sama kecuali cantengan ya. Neng Intan ya, siap-siap ya Mas Budi diinjak telurnya, jangan keras-keras ya, ini hanya simbol saja bahwa ya tentunya setelah melewati pernikahan kita doakan keduanya dicepatkan mendapatkan momongan. Ya sudah, 1, 2, 3 sudah. Nah terusnya Neng Intan setelah dipakai kumahanya atuh gitu nyebutna. Ya setelah terkotori dengan telur ya, kakinya emasnya silahkan dicuci dulu. Kalau zaman dulu mah asli kadang fotografer juga kebagian punceratannya telur itu hangus. Tetapi karena sudah modern, yang penting maknanya tersampaikan bahwa awal bakti seorang istri akan dimulai hari ini. Ya, awal bakti seorang istri akan dimulai hari ini. Tentunya silahkan untuk banyak beramal soleh, berbakti ke suami, dan insya Allah jaminannya surga ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Dan setelah bersih silahkan dimasukkan lagi kakinya ke sepatu dan dibantu berdiri Neng Intannya. Aduh, di momen ini nih tuh ya harus sampai nanti itu begitu kompak ya. Iya alhamdulillah. Dan selanjutnya mepeskeun kendi katanya. Kendi ini berasal dari tanah ya Pak Haji ya. Ini kendi ini terbuat dari tanah, kedua mempelai akan memecahkannya dan kita buang akan berbaur lagi dengan tanah. Ini mengingatkan kepada kedua mempelai juga kita semua bahwa kita setelah melewati dari pintu gerbang pernikahan harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Sang Pencipta, karena kita tidak ada yang fana, tentunya kita pasti suatu saat nanti akan kembali ke pangkuannya. Hitungan ketiga baru dibanting ya Neng Intan. Ini uji kekompakan karena harus kompak. Kalau orang Sunda mah kacai sing jadi salewi, kadarat sing jadi salogak gitu nya. Kacai sing bareng mandi, kadarat sing bareng sholat. Tah, udah kompak belum goyangnya? Belum ya? Sok. Hitungan ke 1 naik heula naik, 2 turun, otomatis goyang. Tah, kudu sareundeuh saigel cak Pak Haji Asep mah gitu nya. Ya, 3 banting, hak. Alhamdulillah pecahnya, alhamdulillah sekaligus mepeskeun kapanasaran Pak Haji. Jadi acara yang sudah lama ditunggu-tunggu hari ini sudah terlaksana ya. Iya, bahwa artinya ya itu Mas Budi tentunya setelah melewati dari pintu gerbang pernikahan tentunya kita dituntut untuk lebih pandai lagi bersyukur, pandai lagi mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan yang terakhir yaitu sawer pengantin didukung dari Bapak Haji Asep, nanti akan memberikan door press motor impor Ducati. Ducati Pak Haji Asep maksudnya gitu. Ya, masih ada, mohon maaf, ada Bapak Saiman. Ya. Bapak Saiman beserta Ibu kami persilahkan. Ada permohonan maaf barangkali. Ya, dari silakan Ibu sebelah sini Ibu, punten. Kita ambil fotonya, momennya. Ayah kandung dari Mas Budi. Bapak sebelah sana, Ibu sebelah sini.
Silakan Mas Budi diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk ada ayah dan ibu. Luar biasa bahwa pada hari ini kedua mempelai telah mempunyai tiga orang ibu juga tiga orang ayah. Silakan Mas Budi pinta doa restunya kepada ayahanda. Ya, silakan terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk keduanya pinta doa restu dari kedua orang tua. Inilah ayahanda tercinta yang alhamdulillah masih bisa hadir untuk putra tercintanya. Tentunya insya Allah doa restu dari kedua orang tua yang akan selalu membuka kehidupan atau kemudahan kehidupan dalam rumah tangga. Orang tua yang tidak ada bekas, orang tua yang selalu memberikan yang terbaik, dan manusia hanya dapat berusaha, manusia hanya dapat berikhtiar, tetapi ketentuan Allah yang tentunya kita tidak bisa mengelak, ketentuan Allah yang kadang kita harus perjuangkan, sehingga kita harus berupaya berusaha untuk mengembalikan dari apa yang kita niatkan. Ya. Tentunya setelah kepada ibunda mertua tercinta juga ayah kandung dari Mas Budi, silakan peluk cium barangkali dari ayah, dan semoga tentunya Bapak Saiman juga diberikan kesehatan selalu, panjang umur, limpahan rezeki tentunya, sehingga dapat selalu melihat kebahagiaan dari putra tercintanya dalam rumah tangga. Setelah itu bersilang, silahkan Neng Intan juga sama, pinta doa restunya kepada ayah kandung dari Mas Budi. Sama halnya Mas Budi, silahkan pinta doa restunya kepada Ibu Sambung. Kadang kita harus menerima dari apa ketentuannya. Itulah bentuk keikhlasan dalam hidup, bentuk usaha atau kerja keras yang kadang kita tidak terima, tetapi itulah ketentuan, dan kita menerima dengan ikhlas, insya Allah akan menjadi ibadah ataupun akan menjadi atau menjadikan atau kita akan mendapatkan yang lebih baik. Ridho Allah biridho walidain, ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Walaupun kedua orang tua tidak sesuai dengan baik, itulah secara utuh, karena tentunya jarang sekali ketemu orang tua. Mohon disampaikan atau buka ars ya dari doa kedua orang tua supaya membukakan pintu kebahagiaan untuk putra putrinya. Terima kasih untuk Bapak Saiman beserta Ibu. Semoga selalu berikan kesehatan, limpahan rezeki, sehingga tentunya dapat. Atau mau langsung foto dulu, foto dulu Ibu. Foto langsung, foto aja, foto dulu ya. Foto dulu Ibu bersama kedua mempelai. Setelah ini ada sawer pengantin ya. Ya, silakan selagi diberikan kesempatan untuk fotografer juga video syuting kami untuk diabadikan bersama. Barangkali sebelah sini, Bapak Nugraha sebelah sana, punten. Iya. Diabadikan bersama ayah kandung. Baik. Setelah ini ada putra putri dari Bapak Saiman. Setelah ini
Alhamdulillah tentunya dengan waktu yang tepat bisa bersilaturahmi juga bisa diabadikan bersama orang tua dari Mas Budi. Kesempatan yang tidak bisa terlewatkan di momen yang indah ini. Dan semoga akan menjadi keberkahan untuk kita semua.